Sesuatu yang terjadi. Setelah pertengkaran kemarin, kekuatanku mulai terkikis. Lalah terus menangis. Apalagi pada akhirnya Mas Dani tetap pergi menemui wanita itu dan tidak pulang-pulang lagi hingga pagi. "Kamu kerja hari ini?" tanyanya mendadak muncul di depan pintu kamar ketika aku tengah bersiap kerja pagi ini. Tanpa kata, ku jawab dengan anggukan. Demi menutupi lebam tamparan di pipi kanan kemarin, terpaksa ku kenakan riasan tebal. Agar berimbang, ku poles lipstik cerah yang menghalau muramnya wajah. "Kamu marah?" Ia kembali bertanya, mengingatkanku pada peristiwa kemarin. Meskipun sudah mencegah, ia tetap pergi juga. Ia bilang hanya pergi sebentar. Khawatir ada apa-apa dengan istri sirinya. Ia berjanji akan pulang sore untuk membawa anak-anak kami jalan-jalan. Namun, janji tinggal janji, tak didepati. Jika hanya diriku yang dikecewakan, sudah biasa. Aku pun rela. Namun, jika itu anak-anak, sungguh tak rela. Seorang ibu, aku ingin membela mereka lebih dari siapapun. "Kenapa diam?" ulangnya. "Maaf Mas, apakah perasaanku penting bagimu? Kenapa repot-repot menanyakan apa aku marah atau tidak? Marahnya diriku tak berarti baginya. Sedihnya diriku tak pernah jadi beban di hatinya. Jika hanya basa-basi bertanya, aku tak punya daya untuk ikut basa-basi menjawabnya. Ku ambil tas kerja, berjalan pelan melewatinya yang bersandar di pintu kamar. Seketika ia cengkram lenganku. "Paras, aku tak bisa memaafkan jika kamu bermain api dengannya. Sekalipun hanya jalan berdua, jika aku melihatnya, maka itu adalah akhir hubungan kita. Ingatlah itu dan perhatikan sikapmu." Ku tatap matanya, mencari cemburu yang kusebut itu cinta. Tapi tak ada apa-apa di sana selain keegoisan seorang pria yang tak mau kalah dari pria lainnya. Bukan karena ia mencintaiku, tapi karena ia tak rela seseorang merebut wanita miliknya. Mungkin baginya, aku hanyalah satu dari sekian banyak properti yang tak boleh dimiliki orang lain. Mengapa semudah itu bagimu, Mas? Sedang bagiku, melihatmu bersamanya tak kurang pedihnya dari sayatan pisau tajam. Riak kristal bening mulai mengamburkan pandangan. Rasa kecewa membuat diri ini lemah dalam menahan air mata. Perlahan, Mas Danu melepaskan cengkeraman di lenganku. "Aku akan mandi, siapkan bajuku. Kita pergi sama-sama." Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Begitupun Mas Danu. Ia konsentrasi menyetir tanpa menoleh-noleh padaku. Gawainya berdering. Sekali rilik saja, aku tahu siapa yang menelpon. Gawai terus berdering tanpa ada tanda-tanda akan diangkat olehnya. Kulempar pandangan ke jendela di sisiku. Pura-pura tak tahu. Andai membawa handset, ingin sekali menyumpal telinga agar tidak perlu mendengar apa-apa. Gawai itu sesaat mati karena diabaikan. Namun, tak lama kemudian, kembali berbunyi. Deringnya berisik, sangat mengusik. "Angkatlah Mas, mungkin dia membutuhkanmu pagi ini." Mas Danu salah tingkah. Sebelum mengangkat gawainya, ia berdiam untuk memulai komunikasi dengan wanita pujaannya di ujung sana. "Halo," sapanya. Berharap sekali aku tidak perlu mendengar ia menyapa wanita itu dengan nada lembut. "Maaf, aku hari ini enggak bisa jemput kamu. Biar aku telepon super kantor ya untuk jemput kamu. Tapi kalau kamu masih enggak enak badan, istirahat di rumah saja." Jadi selama ini, ia selalu berangkat ke kantor bersama wanita itu. Jadi, jok yang kududuki ini adalah jok yang biasa ia duduki.
Sebagai istri, aku jarang sekali duduk di mobil bersamanya. Bahkan bisa dihitung momen-momen kami pergi berdua. Seringnya aku pergi bersama anak-anak dengan sopir keluarga. Tiba-tiba pantatku merasa panas dan tak betah berlama-lama mendudukinya. Memijat kening yang tiba-tiba pusing. Aku benci pada perasaan tak nyaman yang membuatku tak tenang. Mas Danu seolah tahu bahwa telepon wanita itu mempengaruhiku, sehingga mempercepat kata-katanya. Honey, aku sedang menyetir. Aku matikan dulu ya. Panggilan honey untuk wanita itu membuatku ingin merang-raung dan membanting gawainya. Tapi keinginan itu hanya melintas di angan saja. Kenapa bukan aku, wanita yang dipanggilnya semanis itu? Bukankah aku istri sahnya? Apa salahnya berpura-pura manis untuk menenteramkan perasaan istri? Rasa tak nyaman kian membuatku mual. Tak kuat lagi untuk menahan diri berpura-pura tak ada. Perut ini bergolak seolah penuh sampah yang ingin dimuntahkan segera. Oh, bukan. Salah dengar mungkin. Aku sendirian kok. Apa karena jendela ku buka ya? Mas Danu lalu membuka jendela agar udara masuk ke dalam mobil dan menerbangkan semua rasa mual yang menyerangku setiap tubuh. Tak cukup di situ, Mas Danu juga menyalakan radio untuk mengalihkan kecurigaan wanita yang tengah menelponnya. Ya Tuhan, siapa sebenarnya yang jadi istri simpanan di sini? Begitu takutnya Mas Danu jika wanita itu tahu bahwa aku sedang semobil denganku. Sementara aku tak kalah bodohnya, pura-pura tak ada agar tak mengganggu mereka. Sayangnya, rasa mual yang selalu membuat setiap kali merasa tak nyaman membuatku gagal berdiam diri. Atau radio ya, kamu dengar kan? Tanya sedang ngoceh sembarangan. Lalu pria itu mendekatkan gawainya ke radio. Honey, udah dulu lah, kita sambung lagi nanti. Beneran, aku nyetir. Kamu gak mau aku kenapa-kenapa kan? Air mataku diam-diam menetes. Perlahan memalungkan wajah dan menyekanya sebelum ketawa. Dengan bertambahnya usia pernikahan, hubungan kami kian parah saja. Harusnya aku berulang kali melihat kemesraan mereka yang tak semestinya aku saksikan. Telepon mati. Mas Danu kembali mengecilkan volume radio. Kami berdua sama-sama tak suka suara berisik. Jendela kembali ditutup sandiwara usai. Kamu sakit? Tanyanya setelah berbicara pada wanita yang menjadi sumber kesakitanku. Kugelengkan kepala. Mungkin mah, belilah obat. Hanya itukah yang bisa kamu katakan? Mana kata maaf, mana kata hiburan, mana kata manis? Tak berhakkah aku mendapatkan perhatian yang sama seperti wanita itu? Untuk pertanyaannya, aku jawab dengan anggukan kepala. Sungguh tak ada lagi selera untuk bersuara. Pulang jam berapa? Mengapa hari ini ia begitu banyak bertanya? Sepertinya biasa pukul 2 siang. Terpaksa berbicara karena itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan ayukan atau gelengan kepala. Nanti ku jemput, pejamnya pucat. Bagaimana tidak pucat? Semalam aku tak bisa tidur menunggunya. Sesampainya di kantor, perasaanku kembali membaik. Keceriaan para pegawai, canda mereka, celoteh mereka, berikut tugas-tugas kantor yang menuntut konsentrasi mengalihkan kesedihan dengan mustajab. Semua akan baik-baik saja, Laras. Semua akan normal lagi. Memang begitulah rumah tangga. Banyak cobaan yang harus kamu lewati dengan kesabaran ekstra. Teringat kembali nasihat ibu mertuaku yang telah tiada. Mengingat beliau, hatiku patah. Betapa aku merindukan beliau. Aku beli jika beliau masih ada di dunia. Tentu makin tak akan menduakan aku dengan wanita itu. Dad, yuk makan siang. Caca membiarkan lamunanku di antara serakan berkas. Aku mengantuk. Dari pagi dengan sarapan, perutku harus diisi jika mau pingsan.
Perusahaan ini cukup representatif, menunya enak, terjangkau, dan tempatnya juga bersih serta nyaman. Kantin adalah tempat favorit semua karyawan untuk bercengkrama dari berbagai divisi, membicarakan masalah pekerjaan sekaligus masalah pribadi, bergosip kesana kemari seolah mereka justru juru berita yang tugas sampingannya melaporkan kehidupan orang lain. Gimana acara gala dinernya kemarin, Mbak? Kok habis itu Mbak enggak masuk kerja sih? Korek Caca, salah satu juru berita yang gemar menggali-gali berita rumah tanggaku yang nestapa. Bener, kamu belum tahu. Mengingat bagaimana Caca menggiringku ke acara itu, membekaskan rasa curiga yang membuatku lebih waspada dalam berbagi cerita. Tentang apa ini? Ekspresi wanita muda itu terlihat jujur. Kami duduk di salah satu sisi kantin, menikmati makan siang di antara hiruk-pikuk karyawan lain. Ada taman yang indah, yang terhampar di depan kaca kantin. Taman itu juga merupakan spot favorit karyawan untuk bersantai sambil menyantap bekal makanan yang mereka bawa dari rumah. Mas Danu, kamu pasti tahu jika dia juga ada di sana bersama wanita itu, kan? Terkenang kembali bagaimana Mas Danu tersenyum pada Sekar. Makan dengan lahap sambil Sekar membuat hati tercabik-cabik kembali. Apalagi mereka terlihat sangat serasi. Bagaimana aku bisa mengenyahkan rasa tak nyaman ini? Benarkah kata orang jika suami selingkuh, lebih baik istri pura-pura tak tahu karena itu akan terus membekas, bagai cemeti yang mencabuk berkali-kali. Caca tak mengelak, mengakui bahwa ia sudah tahu. Aku disuruh Om membawa Mbak ke sana dengan penampilan yang elegan. Om ingin Mbak melihat secara langsung bagaimana Mas Danu di belakang Mbak Laras. Om ingin Mbak mencari terobosan untuk memenangkan cinta Mas Danu dan membawanya kembali ke sisi Mbak. Apa aku salah? Sudah kuduga, semua skenario itu bukan skenario picisan yang terjadi secara kebetulan. Akan tetapi, bagaimana dengan Mike? Apakah itu termasuk skenario bapak mertuaku? Bagaimana dengan Mr. Mike? Caca melongo. Kenapa dengan Mr. Mike? Seolah tak paham dengan arah pembicaraan. Dia memang harus ada di sana sebagai direktur perencana. Ia juga memiliki kemampuan biasa dalam berkomunikasi dengan baik. Jadi, selalu tampil untuk mewakili perusahaan. Jika aku adalah tangan kanan Om, maka Mr. Mike adalah tangan kirinya. Apakah ia diperintahkan untuk memanas-manasi Mas Danu? Apa? Caca tertawa terbahak hingga tersedak. Terpaksa tawanya di pause, yang mengambil segelas air putih yang ditenggaknya perlahan. Kenapa ketawa? Apa yang lucu? Caca kembali tertawa. Kali ini dia berlebihan seperti yang pertama. Mbak ngarepnya gitu ya? Caca menggerak-gerakkan kedua tangannya membantu isyarat tidak. Mr. Mike bukan orang yang bisa Om suruh melakukan pekerjaan pribadi. Dia sangat profesional dan sulit dibengkokkan. Ingatanku melayang ke malam itu. Jelas-jelas bapak mertua itu menyuruh Mike mengantarkan aku pulang. Tanpa banyak kata, pria belateran itu juga langsung menjalankan perintah atasan. Tapi dia mengantarku pulang malam itu. Benarkah? Kali ini Caca seolah menganggapku berdusta. Dengan interaksi mata, ku tegaskan bahwa itu benar adanya. Wah, sulit dipercaya. Dan Mr. Mike melakukannya. Aku mengangguk. Caca terdiam sejenak. Kandangnya berkerut, seolah berpikir, mungkinkah diam-diam Om punya tugas khusus untuk Mr. Mike, tugas yang enggak aku ketahui? Kemungkinan itu masuk akal, membuatku terseret untuk ikut memikirkan kemungkinan serupa. Pukul 2:30, sudah setengah jam lebih dan Mas Danu tak menepati janji, bahkan tak mengabari. Teringat aku pada janjinya untuk menjemput karyawan-karyawan lain yang jatuh shift denganku sudah pulang lebih dulu.
Shift yang baru juga bertanya, mengapa aku tak kunjung pulang? Untuk apa aku terus menunggu seperti orang bodoh di sini? Ia pasti sudah bersama Sekar dan lupa bahwa ada wanita lain yang menunggunya dengan setia. Mbak, enggak pulang. Biasanya buru-buru karena anak nunggu. Tegur rekan kerjaku melihatku masih belum berkemas. Ku coba menghubungi telepon Mas Danu. Alangkah sedihnya jika panggilan kembali direject. Mas, kenapa kamu selalu seperti ini padaku? Dulu kami pernah berjanji makan di luar untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama. Janji makan malam itu sengaja dirancang oleh ibu mertua untuk kami berdua. Beliau ingin Mas Danu memperlakukanku selayaknya suami bersikap pada istri. Mas Danu memintaku menunggu, namun hingga restoran tutup ia tak kunjung datang. Saat dihubungi, teleponnya tak diangkat. Akhirnya aku kembali pulang dengan sopir dalam keadaan lapar. Semua ingatan masa lalu tak benar-benar bisa hilang. Meski waktu telah berlalu, sampai kapan ingatan itu melekat, rasanya tak tahan untuk menghapusnya secepat kilat. Bergegas mengemasi barang dan berjalan menuju lobi. Aku harus pulang dan berhenti berharap. Melirik arloji sudah hampir jam 3. Apakah harus mencari taksi untuk menunggunya sebentar lagi? Tak sengaja di depan kantor berpapasan dengan Mr. Mike. Namun pria itu memasang wajah angkuh, seolah tak melihatku. Ia berjalan lurus melewati diriku yang mencoba tersenyum sopan padanya. Diacuhkan. Rasa kehilangan secara kurang ajar menyusup masuk. Ada yang terhempas menyadari satu-satunya pria yang pernah mengaku suka padaku justru memalingkan muka. Mengapa begitu mudah? Apakah pria memang mudah berjanji tanpa berniat menepati? Aku berbalik untuk melihatnya kembali. Tak diduga, ia telah berdiri di belakangku tanpa suara. Bibirnya melukiskan senyum hangat seolah ada mantel bulu yang begitu nyaman untuk mengusir dingin yang selama ini menyiksa. Parasku memerah karena malu. Sadar bahwa pria itu tengah mengujiku. Mike mendekat memotong jarak antara kami berdua. Tadinya aku ingin merelakanmu, namun karena kamu berpaling untuk melihatku, maka aku putuskan menunggu hingga kamu berani keluar dari sangkar itu dan terbang bersamaku. Dek, 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 jantungku berdetak kencang. Tak memungkiri, ada yang bertalu-talu dalam kalbu. Desir aneh membuat diriku terpaku. Laras, aku tergeragap bangun dari mimpi-mimpi indah. Mas Danu telah datang menjemput. Ia menemui janji yang kukira akan ditepati. Sudah begitu banyak janji yang ia ingkari, sehingga sulit bagiku untuk percaya padanya lagi. Kamu lupa apa yang kukatakan tadi pagi? Tanyanya mengintimidasi. Aku menggeleng kalut. Bagaimana ini? Apakah ia akan murka lagi? Dari parasnya yang merah padam, nampak letupan emosi yang tak terkendali. Aku terjepit di antara dua laki yang sama-sama menarik hati. Satu pria yang sangat kuhormati, cinta pertamaku, ayah anak-anakku, suami yang padanya kugantungkan asa tanpa jeda. Di sisi lain, ada pria baru yang tiba-tiba hadir dengan membawa harapan baru. Bagaimana aku bisa membela diriku sesuai kata hati?